Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 MI Masyudia yang soleh dan solihah. Alhamdulillah kita diberi Allah panjang umur sehat walafiat. Kita bisa bertemu kembali walaupun secara belajar di rumah masing-masing. Anak-anak tetap semangat. Hari ini kita mulai pembelajaran daring setelah melaksanakan BTSO. Hari ini pelajaran fikih, membahas tentang sholat tarawih. Sebelumnya kita mulai adalah kita membaca surah Fatihah. Ila Harun Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dibuka kitabnya LKS halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang ada di bulan Ramadan. Sholat tarawih dapat dilakukan di rumah maupun di musola, di masjid ya. Akan tetapi lebih baiknya untuk syiar Islam kita kerjakan berjamaah di masjid dan di musola bersama-sama ya. Ayo anak-anak, sudahkah kamu melaksanakan sholat tarawih bersama keluargamu di masjid? Mari kita berlomba-lomba meningkatkan amal kebaikan kita di bulan Ramadan, karena sebentar lagi bulan Ramadan ya. Jangan lupa sholat tarawih ya, belajar. Sekarang pengertian dan hukum melaksanakan sholat tarawih. Secara bahasa, kata tarawih berasal dari kata roha, artinya santai atau istirahat. Secara istilah, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Ya, sholat tarawih disebut juga dengan qiyamul lail. Istilah ini dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mengerjakan sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad, artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat penting ya. Amalan ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi rawahul Bukhari Muslim. Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan, yakni sholat tarawih karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Kemudian anak-anak, waktunya kapan sholat tarawih itu? Waktunya adalah setelah sholat isya. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Sekarang jumlah rakaat sholat tarawih. Jumlah rakaat sholat tarawih itu yang paling banyak yaitu 20 rakaat. Dengan ya setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam ya, sampai berapa kali? 10 kali salam, berarti 20 rakaat. Kemudian dilakukan sholat witir 3 rakaat dengan berjamaah. Kalau 8 rakaat, paling sedikit 8 rakaat dilakukan ya secara berjamaah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai berapa kali? 4 kali salam. Kemudian dilanjutkan dengan 3 rakaat salat witir ya. Beliau ini praktek demikian ini didasarkan pada riwayat Abdurrahman bin Qori. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika beliau ke masjid bersama Umar bin Khattab dan menyaksikan orang-orang yang berkelompok-kelompok melakukan sholat yang berserakan. Yang maksudnya yang berenang ya di masjid dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Kemudian Umar bin Khattab ya pada saat itu menunjuk seorang imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, dengan ditetapkannya sebagai imam. Maka rakaatnya harus disatukan pula, yaitu 20 rakaat, yang pada saat itu disepakati oleh seluruh sahabat dan tidak seorang yang
seorang pun yang mengingkari. Jadi boleh sholat 20 rakaat boleh 8 rakaat. Nek kepengin pahalanya banyak sing akeh waktu mumpung mumpung bulan Ramadan karena setahun sekali ya. Ya kita melakukan yang banyak. Kalau 8 rakaat ya boleh, tidak apa-apa. Sekarang waktunya tata cara sholat tarawih. Bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih yang benar? Tata cara sholat tarawih sebenarnya sama halnya dengan sholat wajib, baik bacaannya maupun gerakannya. Dan yang membedakan kapannya? Yang membedakan niatnya, ya, niatnya yang beda. Ya, tata cara mengerjakan sholat tarawih itu berdiri menghadap kiblat dengan niat sholat tarawih, ya. Kemudian takbiratul ihram. Jadi diucapkan sebelum takbiratul ihram itu diucapkan bersama dengan waktu niat itu, niat tadi usolli sunat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblat, ada imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sebagai imam yang baca imaman, kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Jadi waktu niat ini dibareng dengan takbiratul ihram, takbir yang pertama kali, ya. Tapi mantapnya lafazkan usolli sunat tarawih rakaat mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai imam atau sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa kita. Setelah istighfar baca surat Al-Fatihah. Ya, sudah hafal semuanya ya. Kemudian membaca salah satu surat yang pendek. Biasanya dimulai dengan surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur itu pada rakaat yang pertama. Kemudian ruku dengan tumaknina yang baca biasa sudah hafal kamu bacaan surat doa ruku narubial adina bihamdiyah, kemudian iktidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, duduk iftirah namanya, dan bacaannya sujud yang kedua dan membaca bacaannya, kemudian berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat yang kedua dengan membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat pendek dalam Al-Quran, yaitu biasanya membaca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, ya. Kemudian ruku dengan sempurna dan baca bacaannya sampai selesai, ya. Kemudian sujud yang kedua, kemudian duduk tahiyat akhir dan kemudian salam. Untuk keutamaannya, keutamaan melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan, di antaranya mendapatkan ampunan dari Allah dosa-dosanya yang telah lalu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang sudah saya bacakan tadi, ya. Jadi dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Jadi sebelum sama sekali habis belum ada dosa, ya, dilahirkan tidak dosa. Nomor 2, dengan membiasakan melakukan sholat tarawih berjamaah, maka akan menggugah untuk semangat berjamaah dalam sholat fardu. Nomor 3, meningkatkan ketakwaan dan menambah amal ibadah untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang nomor 4, mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nomor 5, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nomor 6, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya, ya. Sudah ini aja anak-anak, mudah-mudahan anak bisa dapat mengamalkan. Ya, sebentar lagi akan mengerjakan puasa Ramadan, ya. Kemudian
malamnya ada sholat tarawih. Mudah-mudahan semuanya diberi panjang umur, sehat afiat, semuanya bisa melakukan, bisa mengamalkan ibadah tarawih. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.